Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan laporan arus kas ya atau cash flow report untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022 soal paket 2 ya, yang nama perusahaannya adalah PT Jaya Tama. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dengan metode langsung ya atau direct method. Nah, ini adalah lembar kerja laporan arus kas atau cash flow report milik PT Jaya Tama per 31 Desember 2021. Dan yang harus kamu ingat, dalam laporan arus kas itu nanti isinya tentang dari mana saja uang kas itu berasal dan untuk apa saja kas itu dipergunakan, ya. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, di sini kita membutuhkan data dari beberapa sumber, ya, yaitu data tentang penerimaan kas dan data tentang pengeluaran kas. Untuk sumber data yang pertama, kita membutuhkan data dari jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Dan untuk yang kedua, kita membutuhkan data dari jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan data dari jurnal kas kecil atau Petty Cash Journal. Dan yang terakhir, kita membutuhkan data dari jurnal penyesuaian atau Adjustment Entries kalau misalnya di data penyesuaian tersebut ada data yang terkait dengan cash in bank, ya. Jadi untuk menyusun laporan arus kas kita membutuhkan 4 sumber data ini. Nah, sekarang cara penyusunannya. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini untuk transaksi-transaksi yang terkait dengan operasional perusahaan, ya. Kemudian yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Ini untuk transaksi yang terkait dengan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, ini ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ya. Ini berisi tentang transaksi yang terkait dengan sumber pendanaan yang diterima oleh perusahaan, ya, seperti misalnya perusahaan melakukan pinjaman uang di bank dan sebagainya, ya. Nah, sekarang cara penyusunannya, ya. Yang pertama kita membutuhkan data dari jurnal penerimaan kas, ya. Nah, ini adalah data dari jurnal penerimaan kas, ya. Di sini bisa kita lihat, kita fokus ke dalam kolom cash in bank, ya. Kalau kita lihat di sini PT Jaya Tama menerima uang karena yang pertama adanya pelunasan piutang karyawan, ya. Kemudian ada pelunasan piutang dari toko Armida, Lavender, Marvelo dan Lavender lagi. Jadi cara pengisian ke dalam laporan arus kas ini seperti ini. Kita lihat di sini, yang pertama PT Jaya Tama ini menerima kas karena adanya pelunasan piutang karyawan, ya. Penerimaan piutang karyawan ini termasuk dalam aktivitas operasi, ya. Jadi kita masukkan di sini. Kita buat penerimaan piutang karyawan. Kemudian nilainya di sini ada 1.875.000. Kita tulis di sini. 1.875.000. Ya. Kemudian berikutnya di sini kita lihat lagi di jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Di sini PT Jaya Tama menerima uang dari toko Armida, toko Lavender, toko Marvelo dan toko Lavender lagi. Ya, menerima piutang dari pelanggan, ya, atau customer. Makanya di sini kita buat penerimaan pelanggan. Ya, penerimaan dari pelanggan. Nah, penerimaan dari pelanggan ini selain dari pelunasan piutang bisa juga dari penjualan tunai, ya. Jadi untuk nilainya ini kita jumlahkan. Penerimaan dari toko Armida senilai 244.773.375, kita tambah dengan penerimaan dari toko Lavender 228.112.500, ditambah lagi dengan dari toko Marvelo 203.568.750, kemudian kita tambahkan lagi dengan yang dari Lavender 274.312.500. Nilainya kita letakkan di sini di penerimaan dari pelanggan. 950.767.125. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini data dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal sudah kita pindahkan ke dalam laporan arus kas, ya. Nah, berikutnya sekarang kita membutuhkan data dari jurnal pengeluaran kas. Ya, atau cash payment journal. Kita cari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, ini adalah jurnal pengeluaran kas ya atau cash payment journal. Kita fokus ke dalam kolom cash in bank. Nah, ini. Kita fokus ke dalam kolom ini. Ya, sekarang caranya kita lihat di sini. Karena di sini jurnal pengeluaran kas berarti perusahaan mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, nanti kita pencatatan ke dalam laporan arus kas ini kita buat dalam kurung ya, karena di sini kita mengeluarkan uang ya. Jadi caranya kalau kita lihat di sini, yang pertama PT Jaya Tamani mengeluarkan kas ya. Ini karena adanya pembayaran accrued expense. Kita buat di sini ya, dia masuk ke dalam kategori arus kas dari aktivitas operasi. Kita buat pembayaran accrued expense. Nilainya kita tulis ini ya, 31.250.000. Kita tulis di sini nilainya. Tapi ingat dibuat dalam kurung karena pengeluaran kas. Yang artinya mengurangi. Nah, berikutnya di sini kita mengeluarkan kas, deskripsinya ini kita lihat ada PT Andara ya, ada nama supplier. Ya, berarti di sini ada pembayaran kepada supplier atau kepada pemasok ya. Di sini PT Jaya Tama membayar hutang kepada para pemasok ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pembayaran kepada suppliernya itu ada kepada PT Andara, kemudian kepada PT Dirama ya. Kemudian kepada PT Andara lagi. Ada 3 ya, PT Andara, PT Dirama, dan PT Andara lagi. Jadi kita buat di sini pembayaran kepada pemasok atau supplier. Nah, untuk nilainya ini kita jumlahkan. Yang pertama yang PT Andara ada 316.098.750. Kemudian ditambah dengan PT Dirama 294.343.750 dan ditambah lagi dengan PT Andara 270.666.000 ya. Hasilnya kita letakkan di sini. Ingat dibuat dalam kurung. 884.108.500. Ya. Berikutnya di sini ada Bank SMK. Kalau Bank SMK di sini berarti terjadi pembayaran utang jangka panjang. Ya, ada pembayaran angsuran bank. Nah, di sini kita membayar angsuran bank karena kita sudah menerima pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank itu untuk penambahan dana perusahaan, ya. Makanya untuk pembayaran utang kepada bank ini masuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan untuk keterangannya, karena di sini nilainya 13.950.000 jadi 1, rinciannya kita lihat di keterangan others, ya. Bisa kita lihat di sini keterangannya. Untuk rinciannya kita lihat di sini ya. Jadi caranya kita ke arus kas dari aktivitas pendanaan ya di sini. Nah, yang pertama di sini ada pembayaran angsurannya ya, yang kita masukkan ke akun Bank Loan. Kita buat di sini. Ada pembayaran angsuran ke Bank Loan ya. Kemudian nilainya di sini ada 9 juta. Ya, kita letakkan nilainya di sini. Ingat karena pengeluaran kas kita buat dalam kurung. Kemudian yang kedua, kita bayar beban bunganya atau interest expense-nya. Sama karena ini pembayaran bunga karena kita membayar angsuran bank, kita masukkan ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan ini, ya. Interest expense nilainya 4.950.000. Letakkan nilainya di sini. Nah, yang ini sudah selesai ya, berarti yang 13.950.000 sudah kita pindahkan ya.
Berikutnya kita akan memindahkan yang 2.625.000. 2.625.000 ini karena pembayaran electricity water expense ya. Nah, ini masuk kategori arus kas dari aktivitas operasi. Kita ke atas lagi ke arus kas dari aktivitas operasi, kita tulis di sini. Pembayaran electricity, telepon and water expense. Nilainya kita lihat di sini 2.625.000. Ya, jadi pembayaran electricity, telepon, water expense ini nilainya 2.625.000 kita buat dalam kurung. Ya. Berikutnya di sini yang terakhir ada 3.993.750 karena pengisian kembali kas kecil. Karena di sini kita menggunakan metode fluktuasi, ya, maka akan menambah akun petty cash dan akan mengurangi nilai cash in bank. Sementara akun petty cash dan cash in bank itu adalah sama ya, sama-sama kas, sehingga untuk pengisian kembali kas kecil ini tidak perlu kita catat ke dalam laporan arus kas. Ya. Kemudian untuk cash payment journal sudah selesai, ya. Berikutnya kita membutuhkan lagi sumber data dari jurnal kas kecil ya atau petty cash journal. Kita lihat di sini jurnal kas kecil atau petty cash journal ya. Kita fokus ke dalam kolom petty cash ini. Ya, kalau kita lihat di sini yang pertama, petty cash itu dikeluarkan karena pembelian office supply. Ya, senilai 1.218.750. Kemudian kita lihat lagi di sini ada lagi pembelian office supply. Jadi pembelian office supply-nya itu ada 2 kali. Ada di tanggal 5 dan ada di tanggal 27. Ya, pembelian office supply-nya. Ya. Sehingga di sini kita buat di sini pembelian office supply untuk nilainya digabungkan ya yang tanggal 5 dan tanggal 27 ini. Jadi 1.218.750 ditambah dengan 1 juta. Nilainya menjadi 2.218.750. Kita buat dalam kurung. Karena di sini mengeluarkan kas juga ya. Di sini mengeluarkan petty cash. Berikutnya di sini kita ada pembayaran advertising expense. Pembayaran advertising expense ini juga ada 2 kali ya. Ada di tanggal 11 dan ada di tanggal 25. 2 kali. Ya. Sehingga nanti nilainya pun kita jumlahkan kembali ya. Jadi saya catat dulu di sini di laporan arus kasnya ada pembayaran advertising expense. Nilainya ini kita jumlahkan 625.000 ditambahkan dengan 500.000. Sehingga jumlahnya 1.125.000. Dan terakhir di sini ada pembayaran maintenance expense ya. Hanya satu maintenance expense-nya. Kita buat di sini pembayaran maintenance expense. Tulis nilainya di sini 650.000. Kita buat di sini 650.000. Dibuat dalam kurung. Ya. Berikutnya yang terakhir kita membutuhkan data dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries kalau ada ya. Jadi kita lihat jurnal penyesuaian ada nggak yang terkait dengan cash in bank. Kita lihat di sini yang terkait dengan cash in bank ini ada di data yang paling pertama. Ya. Kalau kita lihat di sini, PT Jaya Tama mendapat menambah cash in bank senilai 1.341.000 ini karena adanya interest revenue, ya. Interest revenue ini menambah kas perusahaan 1.401.700. Tetapi dikurangi dengan adanya biaya bank atau bank cap 60.700. Makanya cash in bank-nya ini bertambahnya 1.341.000, ya. Dari interest revenue dikurangi dengan bank cap. Sehingga pencatatan yang kita lakukan di laporan arus kas ini nanti yang pertama akan ada pengurangan kas karena adanya bank cap, ya. Kita buat di sini pembayaran bank cap, ya. Nilainya
Kita tulis ini 60.700. Kita buat di sini. Dibuat dalam kurung karena di sini kita membayar. Nah, berikutnya di sini ada penerimaan jasa giro ya atau interest revenue. Di sini ada penerimaan interest revenue ya. Kita buat di sini. Interest revenue. Ya. Nilainya 1.401.700. Ini menambah kas perusahaan ya, sehingga di sini tidak dibuat dalam kurung. Ya. Kemudian adjustment entry sudah selesai kita pindahkan di sini. Berarti pemindahnya sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan ya. Yang pertama di sini untuk arus kas dari aktivitas operasi. Kita total di sini ya. Jadi penerimaan piutang karyawan 1.875.000 ini akan ditambah dengan penerimaan dari pelanggan, kemudian akan dikurangi dengan pembayaran accrued expense, dikurangi pembayaran kepada pemasok, dikurangi pembayaran electricity, telepon, water expense, dikurangi pembelian office supply, dikurangi pembayaran advertising expense, dikurangi pembayaran maintenance expense, dikurangi pembayaran bank cak, dan ditambah dengan interest revenue ya. Nilainya menjadi 32.005.875. Ini yang namanya total arus kas dari aktivitas operasi. Ya. 32.005.875. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi ini kosong ya, tidak ada. Berikutnya di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini ada dua, ada bank loan sama interest expense. Ini kita jumlahkan. Dan ingat ini dibuat dalam kurung ya, maka di sini pun kita buat dalam kurung. 9 juta ditambah 4.950.000 ya. Nilainya menjadi 13.950.000, tapi kita buat dalam kurung. Ini yang namanya total arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian di sini total arus kas bersih dari aktivitas operasi ini kita kurangi dengan total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Jadi 32.005.875 ini dikurangi dengan 13.950.000. Nilainya menjadi 18.055.875. Ini yang namanya kenaikan bersih kas dan setara kas. Kemudian kenaikan bersih kas dan setara kas ini kita tambahkan dengan nilai kas dan setara kas di awal periode. Nah, kas dan setara kas di awal periode ini nilainya bisa kamu ambil dari saldo cash in bank ditambah petty cash per 1 Desember 2021 atau bisa juga dari saldo cash in bank plus petty cash per 30 November 2021 ya. Jadi ini bisa kita lihat di buku besar ya. Saldo cash in bank di tanggal 1 Desember ini ada 875.721.100. Kemudian saldo petty cash-nya ada 10 juta di tanggal 1 Desember. Yang kita lihat tanggal 1 Desember. Ini kita jumlahkan. Ya, nilainya menjadi 885.721.100. Kemudian kenaikan bersih kas dan setara kas ini 18.055.875. Ini kita tambahkan dengan kas dan setara kas awal periode 885.721.100. Ini kita jumlahkan. Nilainya menjadi 903.776.975. Ini yang namanya kas dan setara kas akhir periode. Nah, nilai ini ya, nilai kas dan setara kas akhir periode ini harus sama dengan nilai cash in bank ditambah petty cash yang ada di neraca ya. Kita lihat yang di neraca ini, cash in bank-nya ada 893.776.975. Sementara petty cash-nya ada 10 juta. Jadi kalau kita jumlahkan nilainya sama ya. Kalau sudah sama berarti laporan arus kas kita ini sudah benar. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat.
Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.